Selamat malam, Eh, saya Nataya Bagja. Saya menulis naskah berjudul Digemboi Orang Pintar yang akan diperankan oleh eh, teman-teman aktor saya dari Studio Acting Heha. Sebelumnya saya ini pertama kali mau di teater kecil sebagai manggung. Ya, jadi kalau ada yang bisa baca, silakan baca. Jadi saya berdiri di sini bukan sebagai gerakan anti tahayul atau gerakan meng-cancel tahayul. Ini adalah pembacaan untuk bersama-sama mempertanyakan seberapa jauh tahayul melekat pada perempuan, pada kita. Siapakah agen pelanggeng tahayul dalam keluarga? Apakah nenek kita? Apakah ibu kita? Apakah bapak? Apakah Anda? Apakah saya? Apakah orang bodoh? Apakah orang pintar? Atau tetangga, masyarakat? Atau jangan-jangan tahayul hanyalah masalah akibat gagap berkomunikasi di dalam keluarga? Seperti halnya orang tua yang memilih menggunakan gawai untuk menenangkan anaknya yang rewel. Perlukah tahayul selalu ada? Jika iya, mestikah tahayul bermakna sama? Sebentar lagi kita akan mengalami 3 hal. Pertama, kita akan mendengar kisah gadis perempuan single berusia 30 tahun yang berada dalam ruang aman yang tidak nyaman atau ruang nyaman yang tidak aman bernama rumah dan masyarakat. Gadis hidup bersama ibunya yang berusia 60 tahun yang resah karena gadis tak kunjung menunjukkan niat berjodoh. Padahal rekan sekantornya, lelaki, gigih mengusahakan dirinya berjodoh dengan gadis. Kira-kira apa yang dipikirkan ibu dan gadis setiap hari dan apa yang diusahakan lelaki setiap hari? Teman-teman, saya berharap kita akan berpartisipasi secara aktif pada peristiwa di depan mata kita. Kita akan mendengar, menjadi saksi, lalu menawarkan cara lain untuk menyikapi peristiwa yang dialami gadis dan lelaki. Karena malam ini Anda semua adalah spektator, penonton yang bisa menggantikan aktor setelah kelima adegan nanti akan selesai dibacakan. Melalui partisipasi aktif spektator sebagai pengamat terhadap peristiwa yang akan terjadi di depan mata kita, beberapa dialog sudah dikhususkan sebagai pemantik sehingga beberapa kata atau kalimat memang akan mengusik kita. Maka dengan tidak berlama-lama lagi, saya panggilkan para pembaca naskah Digemboi Orang Pintar, Antilia Christy sebagai gadis, Dewi Marti sebagai ibu, Rifki Akbar sebagai orang pintar, dan Alif Aminuddin sebagai lelaki. Selamat menyaksikan dan menyiasati. Gosip aja ibu ini beneran. Katanya sampai telanjang nangis-nangis manggilin. Memang
laki-lakinya. Duh ibu, kayak begini aku dibahas ibu. Ya, supaya kamu hati-hati, Dis. Kamu kan suka nolakin laki-laki. Kayak siapa tuh, Dis? Yang terakhir. Padahal orangnya baik. Suka ngasih bingkisan kalau ke rumah. Sudah, Bu. Gadis mau lanjut kerja. Ini kan malam minggu, Dis. Kerja lagi. Memangnya uangnya mau kamu habiskan sendiri? Dis, ikut ibu ke orang pintar ya. Yuk, kita nggak boleh nunggu sampai kamu jadi korban kayak Yunis. Besok kita ke orang pintar, ya. Lelaki atau perempuan? Mana ada orang pintar perempuan? Kalau gitu gadis nggak mau. Sekali ini aja, Dis. Kalau kamu nggak cocok, ya udah nggak usah balik lagi. Ibu ini kok malah jadi kayak bapak sih? Apa-apa ke orang pintar. Memang ibu nggak pernah dengar berita kalau banyak orang pintar itu malah bodoh karena mereka gadungan, Bu. Kamu ini makin lama malah makin curigaan sama orang. Bukan curiga, Bu. Gadis belajar dari pengalaman bapak. Gadis kerja dulu, Bu. Bagaimana Ibu? Iya, anaknya masih sibuk, Ki. Umur Bu? Umur saya 60, Ki. Saya cium-cium Ibu ini memakai susu Kimujur ya. Karena Ibu masih terlihat sangat cantik. Terlihat 40 tahun begitu Bu. Bisa aja kayak muluk ini. Kalau anak saya, anak gadis saya, Ki, umurnya 30, Ki. Dan dia kena guna-guna. Bukan, amit-amit. Bukan, Ki. Justru saya mau minta mantra, jimat, susuk, atau apa saja yang bisa menjauhkan, menggembok anak saya supaya pelet pun gampang. Mohon maaf nih Ibu. Apa anak gadisnya Ibu ini masih ting-ting? Astagfirullah. Ya iyalah, Ki. Sudah amanat almarhum suami saya, Ki, menjaga supaya anak gadis tetap ting-ting sampai menikah. Biar suaminya bahagia. Makanya saya kerja mulu. Alhamdulillah. Baik Bu. Kalau mau manjur, Ibu mau cesplek. Iya. Jadi bawa anak gadis Ibu ke sini, lalu nginap di asrama saya yang di sebelah itu. Ya seminggu saja cukup. Dan semuanya gratis. Semua biaya hidup saya yang tanggung. Seminggu, Ki. Ya, betul. Gratis. Ya, betul. Semua biaya saya tanggung. Karena dia harus dimandikan air kembang dari 7 mata air setiap subuh dan setelah maghrib. Ya, seperti pasien-pasien saya yang lain. Supaya selamat dunia akhirat, Ibu. Gitu, Ki ya. Kalau anaknya nggak bisa, gimana, Ki? Soalnya dia kerja. Susah cuti lama-lama, Ki. Maksud Ibu itu mau yang jarak jauh gitu ya, Bu ya? Iya. Kalau itu biayanya mahal Ibu. Bisa manjur, bisa. Tapi ya begitu. Harganya naik sedikit. Lebih mahalnya itu berapa, Ki?
Tapi semua itu terserah ibu saja. Saya kan ini hanya meneruskan ilmu penyembuhan anugerah dari Kanjeng Pangeran Ibu. Untuk kemanusiaan, membantu gadis-gadis yang membutuhkan. Dan membantu sesama orang tua. Begitu Ibu. Itu Ki, tadi kalau yang jaraknya jauh itu bagaimana Ki? Kalau soal itu gampang Ibu. Cukup Ibu minta anak gadis mengucapkan. Lalu setiap dia menerima pemberian dari lelaki, pemberiannya itu harus segera dikangkangi anak gadis itu. Biasanya setelah terkena hawa jambal, gadis ting-ting, pelet dan guna-guna akan batu. Dan si anak gadis langsung digembok keselamatannya. Dikangkangin begini Ki. Wah, anak saya dulu suka dikasih-kasih pacarnya sih. Jangan-jangan ada yang sakit hati sama dia ya Ki ya? Ya mungkin Bu, mungkin. Makanya dari itu sebaiknya dimandikan di sini juga. Tuh. Gitu Ki ya? Ya, saran saya nih ya Bu, ini hanya saran. Pasien saya itu banyak yang mengambil sekaligus 2. Biar lebih afdol. Kan gratis juga kan Bu. Gitu ya. Biar tuntas gitu loh. Tuntas. Jadi silakan Ibu dipikir-pikir saja. Tapi jangan lama-lama. Makasih Ki. Saya tanya anak dulu ya. Ngomong-ngomong, Ibu ini mau copot susu sekalian atau mau nambah Ibu? Astagfirullah Ki. Saya nggak pakai yang gitu-gituan. Soalnya Ibu ini simanya itu kuat sekali Ibu. Ada susu pengasihannya. Bisa aja Ki muluk ini. Ki, ngomong-ngomong, biaya yang tadi itu, yang tadi Ki, boleh dicicil nggak? Dis. Kemarin ibu dikasih sama Ki Muluk. Jadi, kalau sampai ada lelaki yang kasih kamu hadiah, biar nggak kayak Dis. Kamu baca ini, baca semuanya. Terus hadiahnya kamu ambil Dis. Biar apa Ibu? Ya biar nggak mempan lah Dis. Makanya kamu sih nggak mau ikut. Gini lu nggak serem Dis. Dia baik banget Dis. Ibu mau orang bodoh, mau orang pintar, kalau ada maunya pasti baik lah Bu. Guys berangkat ke kamar dulu Bu. Jam segini pagi amat. Lagian kamu kenapa sih Dis? Selalu negatif sama orang. Ini ibu bantuin kamu loh. Tapi gadis gak butuh bantuan Ibu. Dis, emangnya kamu gak pengen lihat ibu bahagia? Lihat ibu punya cucu. Lihat ibu meninggalnya tenang. Karena tahu kamu udah ada yang jagain. Kamu tuh kenapa sih Dis? Apa pernah ibu minta macam-macam dari kamu? Ibu cuma minta satu aja Dis. Dengerin ibu. Kamu nih mentang-mentang sekarang jadi perempuan sukses, terus jadi sombong. Sukses kalau durhaka, apa gunanya Dis? Yunis
itu kena pelet gara-gara dia juga suka maunya sendiri. Dengerin ibunya. Siang. Sekarang jadi omongan. Sakit-sakitan. Arisan aja udah gak mau datang lagi. Malu. Ibu gak pengen Dis kayak buntir. Dis, dengerin ibu makanya Dis. Paling enggak simpan itu tadi. Oh iya, kamu bisa nggak cuti seminggu dekat-dekat ini? Bu, ibu pengen kamu ketemu mulu. Bu, kalau gadis kebanyakan cuti, gaji gadis bakalan dipotong. Kalau gaji dipotong, siapa yang mau bayarin kontrakan rumah ini? Bayarin arisan ibu, bayarin cicilan umroh, bayarin sehari-hari kita. Iya. Kan tadi ibu bilang, kalau kamu bisa, kalau nggak bisa, ya udah, kamu nggak usah marah-marah. Dis, Ya, besok Sabtu mau kemana? belum tahu. Mau yuk? Aku nggak minum kopi, Ngeteh gimana? cuma kalau lagi sakit. Soda? Apalagi Air mineral pasti minum dong. bawa sendiri dari rumah. Merek apa Dis? Iya, air mineral kamu mereknya apa? Kenapa sih, Le? Kan masih banyak cewek lain yang bisa kamu ajak minum. Kenapa sih Dis? Kamu selalu menolak ajakanku. Cewek lain minumnya banyak. Lagian mereka semua sudah ada monyetnya. Sudah ya? Aku mau pulang. Dis, jangan ngambek dong. Sorry deh, aku antar pulang ya. Udah ngambek. Gak usah ya? Aku bisa pulang sendiri. Kan sudah pernah pulang sendiri. Sekali-kali pulang berdua dong. Berdua kok. Sama Bang Ojol. Yaudah ya? Dadah. Aduh, masa aku harus jadi ojol sih supaya bisa antar kamu pulang? Kalau memang begitu, ya udah itu pilihan kamu. Dis, tunggu. Gak suka banget ya aku. Kamu kan sukanya makan, bener nggak? Cuma kalau aku lapar. Gimana kalau gini? Kita makan bareng di normal style. Kita video callan. Aku di rumahku, kamu di rumahmu. Le, ribet banget ya kamu tuh ya. Gak ribet dong. Besok, kalau sudah lapar, kamu WA aku. Kamu pingin apa? Nanti aku langsung kirim. Kirim. Kayak kirim delivery gitu. Iya, delivery. Oke? Aku nggak bisa terima kiriman. Ibuku suka anxiety kalau ada kiriman ke rumah. Ibu kamu juga bisa ikutan makan kok, Des. Le, sudahlah. Aku nggak tertarik. Perempuan kan suka begitu. Bilang enggak tapi maksudnya iya. Tapi bukan berarti semua perempuan seperti itu. Untung gak semua perempuan seperti kamu. Dunia bisa cepat kekurangan penduduk. Bagaimana kalau ternyata dunia nggak selamanya butuh penduduk?
berdamai dengan perempuan single yang bahagia? Kenapa mereka menganggap kesendirianku harus mereka taklukkan? Kenapa lelaki menganggap karena aku single maka aku pasti kesepian? Kukira ibu bisa mengerti bahwa aku bahagia menjadi diriku sendiri. Aku heran, apa perlu sampai harus mengantangi pemberian orang sambil membaca mantra supaya tidak mempan diguna-guna, dipelet? Padahal aku single karena berani memilih mengatakan tidak pada apapun yang membuatku tidak nyaman. Aku sayang ibu. Tapi kenapa aku dianggap gagal membahagiakannya? Bahkan diberi cap durhaka hanya karena versi bahagia kita berbeda. Bukankah membanggakan memiliki anak perempuan yang berdaya, yang punya prinsip? Kalau saja Bapak masih hidup, mereka akan 2 lawan 1. Aku bisa kalah dihantam tahayul, ruqyah, dan segala macam yang mereka percaya lebih baik daripada pilihanku. Tapi mengapa tabu bagi anak perempuan untuk memilih jalan hidupku sendiri? Apakah menyimpang kalau bahagiaku adalah menjadi perempuan yang sehat mental dan jasmani atas pilihanku sendiri? Apakah salah kalau aku sulit mempercayai tahayul, apalagi orang pintar seperti ibu dan bapak mempercayai mereka? Semoga nggak triggering. Dari apa yang kita saksikan barusan, siapakah penindas, siapakah tertindas, dan siapakah pendukung? Apa yang mengusik kita dari keempat peristiwa barusan? Apakah ada kata-kata, tindakan, atau kalimat yang mengganggu pikiran kita? Apa yang akan kalian lakukan berbeda jika berada dalam situasi gadis di adegan 3 dan adegan 4? Apakah gadis punya peluang melepaskan dirinya sebagai tertindas? Apakah lelaki berpeluang mengubah pola pikirnya sebagai pendukung?